Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Angelina Putri dan NIM 422181104 akan mempresentasikan hasil kinerja saya tentang budidaya jamur tiram. Jadi sebenarnya itu prospek pengembangan usaha jamur di Indonesia itu cukup menjanjikan. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat dalam mengonsumsi jamur juga semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin memilih gaya hidup secara vegetarian. Nah, salah satunya ini jamur tiram. Jamur tiram atau dalam bahasa Latin disebut Pleurotus sp merupakan salah satu jamur konsumsi yang bernilai tinggi. Jamur tiram merupakan tumbuhan saprofit yang hidup di kayu-kayu lunak dan memperoleh bahan makanan dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan organik. Jadi jamur tiram itu termasuk tumbuhan yang tidak berklorofil atau bisa disebut juga dengan tidak memiliki zat hijau daun, sehingga tidak bisa mengolah bahan makanannya sendiri. Ya, kemudian selanjutnya langsung saja ke syarat tumbuh ya. Yang pertama ada air. Jadi di sini air, misal apabila kondisi kering maka pertumbuhan akan terganggu atau berhenti, begitu pula sebaliknya apabila kadar air terlalu tinggi maka jamur akan membusuk dan mati. Nah, kemudian kandungan air dalam substrat itu berkisar 60-65%. Kemudian penyemprotan air dalam ruangan dapat dilakukan untuk mengatur suhu kelembaban. Selanjutnya ada suhu. Jadi suhu pada pembentukan tubuh buah berkisar 16-22 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu ini misal pada pembentukan tubuh buah itu harus berkisar antara 16-22 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu inkubasi atau saat jamur tiram membentuk miselium itu dipertahankan antara 60-70%. Kemudian ada kelembaban. Jadi kelembaban udara selama masa pertumbuhan miselium itu dipertahankan antara 60-70%. Kemudian kelembaban udara pada pertumbuhan tubuh buah dalam tubuh buahnya dari jamur tersebut dipertahankan antara 80-90%. Selanjutnya ada cahaya. Jadi pada pertumbuhan miselium atau jamur itu tidak diperlukan cahaya karena pertumbuhan jamur itu sangat peka terhadap cahaya matahari secara langsung. Kemudian cahaya tidak langsung atau cahaya pantul biasa kurang lebih 50-15.000 lux itu sangat bermanfaat dalam perangsangan awal terbentuknya tubuh buah. Intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur itu sendiri juga sekitar 200 lux atau sekitar 10%. Yang kelima ada aerasi. Jadi ada dua komponen paling dalam udara itu paling penting yang berpengaruh pada pertumbuhan jamur, yaitu oksigen dan karbon dioksida atau O2 dan CO2. Nah, oksigen itu merupakan unsur penting dalam respirasi sel. Sumber energi dalam sel dioksida menjadi karbon dioksida. Misal jika konsentrasi karbon dioksida itu yang terlalu banyak dalam kumbung menyebabkan pertumbuhan jamur tidak normal. Di dalam kumbung jamur, konsentrasi karbon dioksida tidak boleh lebih dari 0,02%. Jadi konsentrasi karbon dioksida itu tidak perlu banyak-banyak, cukup sedikit, yang penting cukup untuk pertumbuhan jamur. Kemudian yang keenam ada tingkat keasaman atau pH atau yang biasa disebut oleh pH. Jadi tingkat keasaman media tanam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih. Jadi pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mempengaruhi penyerapan air dan hara. Bahkan kemungkinan akan tumbuh jamur lain yang akan mengganggu pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Jadi pH optimum untuk pertumbuhan jamur itu pada media tanam itu berkisar antara 6-7. Kemudian berikutnya ada teknik budidaya jamur tiram. Yang pertama itu ada pembuatan kubung. Jadi kubung itu merupakan bangunan tempat menyimpan backlog
sebagai media tumbuhnya jamur tiram yang terbuat dari bilik bambu atau tembok permanen. Nah, di dalam kubung ini tersusun rak-rak tempat media tumbuh atau backlog jamur tiram sendiri. Ukuran kubung bervariasi tergantung dari luas lahan yang dimiliki. Nah, tujuan dari pembuatan kubung itu sendiri yaitu untuk menyimpan backlog sesuai dengan persyaratan tumbuh yang dikehendaki jamur tersebut. Nah, jadi backlog itu merupakan kayak kantong plastik transparan yang berisi campuran media tanam. Nah, kemudian dalam kubung itu disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan sirkulasi udara agar tetap terjaga. Nah, jadi di sini itu kubung umumnya jarak antara rak per raknya itu kurang lebih 75 cm. Kemudian jarak di dalam rak itu 60 cm atau yang berisi atau bisa berisi 4 sampai 5 backlog. Nah, lebar raknya itu sendiri 50 cm, tinggi rak maksimal 3 meter. Kemudian panjang disesuaikan dengan kondisi ruangan. Nah, di sini backlog dapat disusun secara vertikal, cocok untuk daerah lebih kering. Sedangkan penyusunan secara horizontal itu untuk daerah dengan kelembaban tinggi atau yang basah-basah gitulah. Antara rak pertama berjarak 20 cm. Nah, bisa dibaca di situ bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kubung itu ada tiang kaso atau bambu, rak-rak, bilik untuk dinding dan atap berupa genteng, asbes atau rumbia. Jumlah dan tinggi rak itu tergantung pada tinggi pemeliharaan dan jumlah backlog yang akan dipelihara ya. Kemudian yang kedua ada peralatan dalam pembuatan backlog. Nah, di situ di PPT udah tercantum ya. Yang pertama ada alat sterilisasi, bisa berupa drum, autoclave maupun boiler atau steril rack lengkap dengan kompor. Yang kemudian ada alat pengadukan. Alat pengadukan itu seperti ayakan, cangkul, skop, ember, selang. Kemudian ada alat inokulasi, yaitu berupa lampu bunsen, masker, jas lab, spatula atau pinset, alkohol atau spiritus, dan hand sprayer. Kemudian alat angkut seperti keranjang, dan ada alat penyiraman dan alat panen. Jadi alat penyiraman itu bisa berupa sprayer ya, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga ada teknik budidaya jamur tiram. Nah, di situ tekniknya ada pengayakan. Jadi pengayakan itu merupakan kegiatan memisahkan atau menyaring serbuk kayu gergaji yang besar dan kecil atau halus sehingga didapatkan serbuk kayu gergaji yang halus dan seragam atau rata, sama rata itu bentuknya. Jadi tujuan pengayakan ini untuk mendapatkan media tanam yang memiliki kepadatan tertentu tanpa merusak kantong plastik atau backlog dan mendapatkan tingkat pertumbuhan miselia yang merata. Kemudian ada pencampuran. Jadi pencampuran serbuk kayu gergaji dengan dedak, kapur, dan gips sesuai takaran untuk mendapatkan komposisi media yang merata. Nah, tujuan dari pencampuran ini itu menyediakan sumber hara atau nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram sampai siap dipanen. Jadi media pertumbuhan jamur tiram sebaiknya itu dibuat menyerupai kondisi tempat tumbuhan jamur tiram di alam. Jadi persis kayak di alam gitulah ya, kayak misal jamur tumbuh di hutan itu harus ya, nggak harus sih, cuma mendingan mirip gitu. Nah, di sini ada prosedur pelaksanaannya, yaitu yang pertama serbuk gergaji 100 kg itu sebagai media tanamnya. Kemudian dedak 15 kg sebagai sumber makanan tambahan bagi pertumbuhan jamur. Kemudian yang ketiga ada kapur 2 kg dan gips 1 kg untuk mendapatkan pH 6-7 media tanam sehingga memperlancar proses pertumbuhan jamur. Jadi kapur dan gips ini akan mendapatkan pH 6-7 biar memperlancar proses pertumbuhan pada jamur. Kemudian yang keempat ada serbuk gergaji yang sudah diayak atau
campur dengan bekatul atau dedak ya, kapur dan gips. Jadi campuran bahan diaduk merata dan ditambahkan air bersih hingga mencapai kadar air 60-65%. Nah, dapat ditandai bila dikepal hanya mengeluarkan 1 tetes air saja. Dan bila dibuka gumpalan serbuk kayu tidak serta merta pecah. Bahan yang telah dicampur bisa dikomposkan 1 hari, 3 hari, ataupun 7 hari. Secara langsung juga bisa. Selanjutnya yang ketiga, teknik yang ketiga ada pemeraman. Jadi pemeraman itu kegiatan menimbun campuran serbuk gergaji kemudian menutupnya secara rapat dengan menggunakan plastik selama 1 malam. Nah, jadi kegiatan pemeraman ini itu tujuannya untuk menguraikan senyawa-senyawa kompleks dengan bantuan mikroba agar diperoleh senyawa-senyawa kompleks dengan bantuan mikroba sehingga diperoleh senyawa-senyawa yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicerna oleh jamur dan memungkinkan pertumbuhan jamur yang lebih baik. Yang keempat ada pengisian media ke kantong plastik atau yang disebut backlog. Jadi kegiatan ini itu kegiatan memasukkan campuran media ke dalam plastik polipropil atau disingkat PP dengan kepadatan tertentu agar miselia jamur dapat tumbuh maksimal dan menghasilkan panen yang optimal. Jadi tujuan dari pengisian media ke backlog ini tujuannya untuk menyediakan media tanam bagi bibit jamur. Nah, di sini ada prosedur pelaksanaan pengisian media ke kantong plastik atau backlog. Yang pertama, campuran serbuk gergaji yang sudah dikompos dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran 18x30 atau 20x30 dan 23x35 tergantung selera ya. Yang kedua, padatkan campuran dengan menggunakan botol atau alat lain. Kemudian yang terakhir, ujung plastik disatukan dan dipasang cincin dari potongan paralon atau bambu yang sudah disiapkan pada bagian leher plastik sehingga bungkusan akan menyerupai botol. Kemudian yang selanjutnya ada sterilisasi. Nah, sterilisasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menonaktifkan mikroba baik bakteri, kapang maupun hamir yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur yang ditanam. Jadi tujuan dari sterilisasi ini untuk mendapatkan serbuk kayu yang steril atau bebas dari mikroba maupun dari jamur yang lain. Nah, sterilisasi ini harus dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius selama 5-8 jam, sedangkan sterilisasi autoclave membutuhkan waktu selama 4 jam. Nah, pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kemudian setelah sterilisasi ada pendinginan. Jadi pendinginan itu, proses pendinginan merupakan suatu upaya menurunkan suhu media tanam setelah disterilkan agar bibit yang akan dimasukkan ke dalam backlog tidak mati. Kemudian pendinginan ini dilakukan 8-12 jam sebelum diinokulasi. Nah, temperatur yang harus dimiliki itu sekitar 30-35 derajat Celcius. Nah, di sini ada prosedur pelaksanaannya, antara lain yang pertama keluarkan backlog dari drum yang sudah disterilisasikan. Yang kedua, diamkan dalam ruangan sebelum dilakukan inokulasi atau inokulasi itu pemberian bibit. Yang ketiga, pendinginan dilakukan hingga temperatur menjadi 30-35 derajat Celcius. Selanjutnya ada inokulasi bibit atau penanaman bibit. Nah, jadi inokulasi itu merupakan proses pemindahan sejumlah kecil miselia jamur dari biakan induk ke dalam media tanaman yang telah disediakan. Jadi tujuan dari inokulasi ini itu untuk menumbuhkan miselia jamur pada media tanam hingga menghasilkan jamur yang siap panen. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama ada petugas yang akan menginokulasi bibit harus bersih, mencuci tangan dengan alkohol dan menggunakan pakaian bersih. Selanjutnya, sterilkan spatula menggunakan alkohol 70% dan kemudian dibakar. Buka sumbatan kapas backlog, buat sedikit lubang pada media tanam dengan menggunakan kayu yang steril yang sudah diruncingkan. Kemudian selanjutnya ambil sedikit bibit jamur tiram atau miselia itu kurang lebih 1 sendok teh dan letakkan ke dalam backlog. Setelah
itu sedikit ditekan. Kemudian selanjutnya media yang telah diisi bibit ditutup dengan kapas kembali. Nah, kemudian media backlog yang telah diinokulasi dibuat hingga 22 sampai 28 derajat Celcius untuk mempercepat pertumbuhan miselium. Nah, teknik yang selanjutnya atau teknik yang ke-8 ini ada inkubasi, yang merupakan proses menyimpan atau menempatkan media tanam yang telah diinokulasi pada kondisi ruang tertentu agar miselia jamur itu tumbuh. Nah, jadi tujuan dari inkubasi itu sendiri yaitu untuk mempertumbuhkan miselia jamur itu. Nah, di sini ada penjelasan di mana suhu ruang pertumbuhan miselia jamur antara 28 sampai 30 derajat Celcius untuk mempercepat pertumbuhan miselium. Kemudian media backlog yang telah diinokulasi dipindahkan dalam ruang inkubasi. Kemudian inkubasi itu dilakukan hingga seluruh permukaan media tumbuh dalam backlog itu berwarna putih merata. Teknik selanjutnya ada pemindahan ke tempat budidaya. Jadi di sini ada dua prosedur, yaitu yang pertama backlog yang telah putih ditumbuhi miselium dipindahkan ke kumbung budidaya. Kemudian backlog yang miseliumnya sudah putih dan ada penebalan dibuka cincin bambunya agar jamur bisa tumbuh. Kemudian ada perawatan. Di sini prosedurnya ada backlog yang telah dibuka, cincin dirawat dan maksudnya dibuka cincinnya itu dirawat dengan melakukan penyiraman secara kabut untuk mempercepat pertumbuhan pinhead jamur. Dan di sini melakukan penyiraman secara kabut itu bisa dengan penyemprotan ya, menggunakan sprayer. Nah, kemudian yang kedua, hal yang terpenting harus diperhatikan dalam kumbung adalah menjaga suhu dan kelembaban yang dibutuhkan jamur. Kemudian apabila kelembaban kurang, pinhead mati, dan jika terlalu lembab jamur menjadi basah. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian teknik selanjutnya ada pengaturan suhu ruangan. Nah, di sini dalam mengatur suhu ruangan itu harus membuka dan menutup pintu serta jendela atau ventilasi kubung dan untuk mengatur suhu dan kelembaban agar sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Nah, tujuan dari pengaturan suhu ini untuk mendapatkan pertumbuhan jamur agar optimal. Nah, agar pertumbuhan jamur optimal itu diperlukan suhu ruangan dalam kubung 28 sampai 30 derajat Celcius dan kelembaban sebesar 50 sampai 60% pada saat inkubasi. Nah, sedangkan suhu pada pembentukan tubuh buah sampai panen berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban 90 sampai 95%. Nah, apabila kelembaban kurang maka substrat tanaman akan mengering. Kemudian ada penyiraman. Jadi penyiraman itu dilakukan dengan cara penyemprotan atau yang tadi ya secara kabut, itu bisa juga secara penyemprotan dengan menggunakan air bersih yang ditunjukkan pada ruang kubung dan media tumbuh jamur. Jadi tujuan untuk penyiraman itu untuk menjaga kelembaban kubung. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, di sini itu umumnya hama dan penyakit utama pada jamur tiram itu ada tikus. Jadi dapat dikendalikan dengan menggunakan seng sebagai pembatas bangunan kubung agar tidak naik ke atas atau lem tikus. Pada malam hari sering dilakukan pengecekan kubung untuk mengusir tikus. Jadi biasanya itu hama pada pertumbuhan jamur ini itu biasanya tikus. Jadi kalau ingin tikusnya itu tidak sampai merusak jamur itu dipasangin lem tikus, itu lebih akurat. Nah, kemudian ada pemanenan. Jadi jamur yang siap dipanen itu harus memiliki ciri-ciri di mana ciri-cirinya tersebut itu terdapat tudung belum keriting, warna belum pudar, spora belum dilepaskan, dan tekstur masih kokoh dan lentur. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan. Yang pertama, panen dilakukan dengan cara mencabut, ya, tidak boleh dipotong.
Kemudian tanpa menyisakan bagian jamur, bersih dan tidak berceceran. Kemudian jamur dipanen setelah 3 hari muncul pinhead. Ukuran jamur cukup dan jamur tidak terlalu basah. Hal ini akan mempengaruhi harga di pasar. Nah, kemudian backlog yang telah dipanen kemudian dibersihkan dari sisa-sisa jamur yang masih menempel pada backlog itu sendiri supaya tidak mengundang hama dan penyakit. Yang terakhir, jamur yang telah dipanen dibersihkan kemudian diwadahi dalam kantong plastik ukuran 3 kg atau 5 kg, bisa juga 10 kg dan siap untuk dipasarkan. Yang terakhir, ada penanganan pasca panen. Jadi dalam penanganan pasca panen itu jamur tiram kebanyakan dijual secara curah dalam bentuk segar. Jadi biasanya dijual masih utuh ya, belum diolah jadi apapun, sehingga mempunyai kelemahan tidak tahan lama disimpan atau cepat busuk, cepat rusak. Kemudian dijual dengan cara dipak ke supermarket, hotel atau restoran, bisa juga dengan toko-toko lain. Kemudian dapat diolah menjadi makanan yang mempunyai nilai tambah lebih. Nah, ini contohnya ada seperti pepes jamur, sate jamur, sop jamur, tumis jamur, dendeng jamur, dan masih banyak lagi. Nah, ini sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas penjelasannya dari saya, karena saya juga masih belajar. Saya juga belum menguasai materi, jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.